Halo bunda-bunda, jumpa lagi dengan channel Mucirahiningsi Samarinda. Kalau bunda punya sisa tape ketan lebaran, yuk kita bikin madu mongso aja. Akan saya bagikan tipsnya supaya bunda tidak perlu lama mengaduk. Dan hasil madu mongsonya itu keset, jadi tidak ambiar atau banyak. Kalau biasanya ada yang mengaduk 3 jam sampai 10 jam, kali ini kita hanya mengaduknya 1 jam. Madu mongsonya keset dan enak banget. Ini tape ketannya. Ini tadi saya timbang beratnya 2400 gram atau 2 kilo 4 ons. Bahan berikutnya adalah santan. Ini terbuat dari 2 butir kelapa ukuran sedang. Ini kita rebus hingga mendidih, lalu sisihkan. Selanjutnya kita siapkan juga gula merah sebanyak 250 gram dan juga 100 gram tepung ketan. Santan yang tadi sudah direbus hingga mendidih, dibiarkan hingga santan kentalnya mengendap ke atas. Lalu kita ambil bagian kentalnya saja. Boleh juga menggunakan saringan yang rapat seperti ini ya bun. Lakukan secara perlahan, supaya yang terambil hanya bagian yang kental saja. Cara ini digunakan supaya kita tidak perlu menunggu lama merebus santannya. Pada zaman dulu, membuat madu mongso itu sampai memakan waktu 4 hingga 10 jam. Itu karena air yang dipakai memeras juga ikut direbus. Sementara itu, kita akan merebus gula merahnya menggunakan air sebanyak 100 ml. Jangan lupa santannya sambil diaduk-aduk ya bun. Kita akan rebus santan ini sampai santannya menyusut dan mengeluarkan minyak. Cara seperti ini juga bisa digunakan kalau kita mau membuat minyak kelapa. Oke, sekarang kita cek gula merahnya. Dan ini gula merahnya sudah larut. Ini akan kita campur dengan santan. Jangan lupa disaring ya bun. Saya gunakan gula merah yang warnanya tidak terlalu hitam, supaya tidak terlalu mempengaruhi warna hijau pada tape ketan. Jangan lupa tambahkan 1 sendok teh garam dan juga 2 lembar daun pandan. Kemudian ini akan terus kita rebus hingga mengeluarkan minyak. Dan ini prosesnya sekitar 10-15 menit ya bun. Kita gunakan api sedang. Oke, ini santannya sudah mulai berminyak. Kita akan segera kecilkan apinya atau boleh dimatikan dulu. Lihat ya bun, ini minyaknya banyak banget. Langsung saja kita matikan kompornya atau kita kecilkan seperti ini ya, kecil sekali. Selanjutnya kita akan tambahkan 100 gram tepung ketan ke dalam tape. Ini bertujuan supaya nanti hasil tapenya itu tidak benyek atau tidak ambiar. Jadi fungsi tepung ketan ini adalah sebagai perekat supaya hasil madu mongsonya itu keset. Setelah diaduk rata dengan tepung ketan, langsung masukkan ke dalam wajan yang berisi santan dan gula tadi ya bun. Ini apinya masih saya kecilkan. Kita aduk rata dulu. Setelah tercampur rata, apinya kita besarkan lagi menjadi api sedang cenderung besar. Kita pakai api sedang cenderung besar karena tadi tape yang kita masukkan banyak sekali mengandung air, yaitu kuah yang terdapat pada tape. Kalau kita pakai api sedang atau api besar, maka air tapenya akan segera menyusut. Dan ini setelah 10 menit diaduk ya bun. Ini adalah penampakan setelah 20 menit diaduk. Ini saya masih pakai api sedang. Dan ini setelah 30 menit. Oke, sekarang mulai saya kecilkan apinya menjadi api sedang cenderung kecil. Diaduk terus ya bun, aduk sampai ke dasar wajan supaya tidak gosong. Akan lebih mudah kalau kita menggunakan panci anti lengket. Oke, dan ini sudah 1 jam mengaduk. Adonannya sudah semakin berat. Madu mongsonya sudah matang dan tanak. Sekarang saatnya kita matikan kompornya. Kemudian ini kita dinginkan dulu.
Dan ini madu mongsonya sudah suhu ruang, saya pindahkan ke dalam toples. Ini setelah keesokan harinya ya bun, karena kemarin saya sangat lelah jadi tidak sempat bungkus. Sekarang kita akan bungkus madu mongsonya menggunakan plastik seperti ini ya bun. Ini bisa dibeli di toko, harganya 1.500 per lembar. Dan nanti kita akan ikat menggunakan kawat seperti ini harganya Rp8.000 per bungkus. Kita potong-potong seperti ini ya bun, karena bening jadi tidak terlalu tampak. Dan ini adalah kawat pengikatnya. Kita ambil adonan secukupnya, taruh dalam plastik, lalu tangkupkan plastiknya. Pastikan madu mongsonya tertutup rapat oleh plastik. Ini saya motong plastiknya agak kekecilan ya bun. Putar plastik sisanya supaya rapat dan tidak rawan dimasukin semut. Seperti ini ya bun. Lalu ini kita ikat dengan kawat yang tadi sudah kita siapkan. Perhatikan cara saya mengikatnya ya bun. Ini sangat mudah, jadi semua pasti bisa. Putar-putar sebanyak 2 kali sisa kawat. Untuk cara membungkus yang kedua, ambil plastik, taruh secukupnya adonan, tutup menggunakan sepertiga plastik, lalu tekan-tekan dan padatkan, sambil dirapikan seperti ini ya bun. Setelah itu plastiknya digulung, lalu bagian ujungnya ditekuk seperti ini. Jadi bagian ujungnya itu dilipat ke dalam ya bun, sambil dirapikan. Dan selesai. Oke, kita ulang sekali lagi. Taruh secukupnya adonan ke dalam plastik. Tangkupkan sepertiga plastik. Padatkan sambil dirapikan. Gulung plastiknya hingga habis. Bagian ujungnya dilipat ke dalam. Lakukan hal yang sama pada ujung satunya lagi. Dan selesai. Ini dia madu mongsonya sudah selesai dibungkus. Ini hasilnya lumayan banyak ya bun, cuma ini belum selesai saya bungkus semua. Jadi ini masih sebagian saja. Sekarang kita coba madu mongsonya. Ini sangat keset, sama sekali tidak benyek. Manisnya pas. Biasanya ada yang bertanya tahan berapa lama bun? Untuk makanan berbahan santan, lebih baik disimpan di kulkas dalam wadah yang tertutup. Nanti kalau mau makan, keluarkan secukupnya dari kulkas. Tunggu hingga suhu ruang. Sekitar 1 jam atau 2 jam gitu ya bun. Baru bisa kita nikmati. Rasanya tetap enak, lembut dan keset. Pada saat saya mengedit video ini baru hari yang ketiga ya. Nanti akan saya beritahu di kolom komentar dan akan saya sematkan kira-kira tahan berapa lama madu mongso ini. Oke, sekian video saya kali ini. Selamat mencoba dan sampai jumpa.